Tone of the passage atau juga tone of passage. Kalau kita berbicara langsung atau mendengar langsung orang yang berbicara, maka ini cukup mudah untuk mengetahui tone atau style mereka berbicara. Apakah formal, apakah informal, friendly, dan lain sebagainya. Tetapi ketika dalam tulisan, maka kita perlu sedikit lebih mendalami. Itulah yang akan kita bahas di sini, tone of the passage. Dan ini merupakan salah satu materi yang sudah diujikan dalam tes tahap pertama PPPK Guru Bahasa Inggris. Dan saya yakin akan dikeluarkan lagi tes ya pada tes kedua Tone of the Passage PPPK Guru Bahasa Inggris. Oke, di sini sudah ada dua contoh soal mengenai what is the tone of the passage ya, dan di sini ada 12 ya contoh-contoh tone of the passage. Jadi ini masuk dalam reading comprehension Guru Bahasa Inggris. Jadi soal ini ya kita mulai dengan membahas ya, melihat kata-kata kunci dari tone of the passage. Yang pertama, laudatory. Ya. Jika tone of the passage-nya laudatory, maka di dalam teks tersebut ada to praise something, ya, memuji atau to admire something, maka di sini masuk dalam laudatory. Lalu yang kedua ya, untuk soal-soal P3K Guru Bahasa Inggris mengenai tone of the passage, yaitu compassionate, ya, compassionate to show our feeling, ya, turut merasakan, ya. Jadi di sini sympathetic ataupun empathetic, ya, biasanya dalam kedukaan ini kita sering digunakan ya compassionate, yaitu sympathetic ataupun empathetic. Yang ketiga sentimental, ya, sentimental, ya, biasanya ini dalam lagu-lagu sering dipakai ya, menggugah perasaan, to evoke feelings ataupun to evoke emotion. Jadi kita bisa terbawa emosi oleh tulisan tersebut, okay? And then informative, it is quite easy, right? Yeah, to provide, yeah, to give information. And then formal, ya, tone of the passage formal biasanya respectful, ya, ada sikap penghormatan ya terhadap lawan bicara atau terhadap para pembaca. Jadi di sini biasanya ada seperti I would like, ya, I would like instead of I want to, ya, maka kita memilih kata yang formal yaitu I would like. Dan juga di sini tidak ada penyingkatan kata-kata. Jadi di sini kalau ada tulisan I can't atau I can't, maka kita tuliskan secara lengkap I cannot. Lebih kurang seperti itu. Lalu yang berikutnya informal, ya. Informal berarti kepada orang-orang umum, ya. Kita pakai tone of the passage informal. Jadi di sini ada pemakaian singkatan, lalu ada contoh kata what's up, ya, ada apa, ya. Jadi ini adalah informal. Ya, berbeda sedikit dengan friendly. Bagaimana kita berbicara kepada teman-teman, bikin juga dalam tulisannya, ya. Contohnya di sini ada what a sweet puppy, ya, ada kata-kata cheerful, ya, maka itu bersifat friendly, ya, tone of the passage-nya friendly. And then number 8 curious, ya, curious, ingin tahu, ya. Di sini saya tuliskan hungry to uncover. Jadi maksudnya really want to know something. And then there are a list of questions, banyak pertanyaan-pertanyaan dalam teks tersebut, maka dia condong ke curious. And then assertive, ya, assertive showing confidence and authority. Biasanya ini dipakai oleh seorang pemimpin, ya, jadi bersifat yakin, ya, menunjukkan otoritasnya bahwa itu memang wewenang dia, tetapi tetap menghormati lawan bicara. Oke, itu dia assertive. And then irreverent, ya, irreverent. Jadi di sini ada lacking proper respect, ya. Jadi rasa hormat yang kurang. Itu dia, ya, rasa hormat yang kurang. Oke, and biting, bite, menggigit. Di sini dia ada ini sejenis, teman-teman, ya. Kalau ini strongly critical, jadi mengkritik dengan kuat. Jadi ini dalam tanda kurung saya buat unkind way, jadi mengkritik dengan cara yang tidak baik. Jadi ini bisa melukai perasaan seseorang atau yang membaca. Itu dia, ya. And then satirical, ya, satirical ini to criticize people, ya, to criticize someone humorously. Ini seperti menyinggung gitu, ya, menyinggung secara tidak langsung atau mengkritik seseorang dengan cara yang sedikit humor, ya, maka masuk dalam satirical. Itu dia beberapa
tone of the passage, ya tentu masih banyak lagi tone of the passage. Teman-teman bisa nanti mencari sendiri atau dari sumber-sumber lain. Okay, let's go to the examples of questions here. Ya, number one, all registered cyclists have passed in examination covering traffic rules. Ya, lalu those interested in new bike share program must register their bicycle and provide a major credit card. Ya. Okay, what is the tone? Ya, what is the tone of the passage? Okay, kepada teman-teman guru bahasa Inggris ya, cobalah kerjakan soal P3K guru bahasa Inggris ini ya. Saya kasih waktu sebentar. Ya, mari kita lihat dari pilihan A, argumentatif. Biasanya kalau argumentatif itu ada menunjukkan ide dan juga alasannya. Berarti itu argumentatif. Ya, and then idealistic. Ya, ini mirip dengan argumentatif ya. Kalau di sini dia lebih condong menyatakan pendapatnya. And sentimental, ya, dari di sini tadi sudah ada sentimental, to evoke feelings. Apakah ini menggugah perasaan? Tentu tidak. Maka ini dengan mudahnya kita bisa menjawab informative. Okay, let's go to number 2. On hot summer night, his family drove. His family drove to the local ice cream stand, where for just a few minutes nothing mattered but the cold and then sweet treat. Ya, jadi di sini bisa kita lihat dari pilihan jawaban ya. Jika teman-teman belum bisa menemukan jawaban secara langsung, bisa kita lakukan dengan cara to eliminate ya, yang salah. Yang mana kita yakini benar-benar salah, ya kita eliminasi saja, kita skip gitu ya. Oke, teman-teman perhatikan sini, biting, irreverent, and satirical. Ya, ini semuanya di nomor 10, 11, 12 ya. Jadi di sini lacking proper respect ya. Ini semuanya negatif teman-teman ya. 10, 11, 12 ini semuanya nuansanya negatif. Sedangkan di sini tidak ada nuansa yang negatif ya. Di sini ada sweet treat ya. Suguhan yang nikmat. Oke. Jadi di sini kata kuncinya ada kata drove ya. Jadi ini mengenai nostalgic ya teman-teman ya. Nostalgic itu menceritakan sesuatu di masa lalu ya. Biasanya bisa yang menyenangkan ataupun sebaliknya. Oke, itu dia nostalgic. Sedangkan biting tadi dan irreverent and satirical dia sudah ada di sini keterangannya. Maka dengan mudahnya kita bisa menentukan jawaban nostalgic. Oke, bagaimana kita bisa menemukan ya, menentukan atau apa tipsnya dalam untuk menentukan tone of the passage ya. Pertama kita perhatikan kata kerjanya ya, seperti yang tadi kata kerjanya ya. Lalu bisa juga kita perhatikan kata sifat yang digunakan ya. Jadi kalau kata sifat yang digunakan ya di sini bisa lebih memudahkan kita untuk menentukan tone of the passage. Itulah teman-teman yang bisa saya berikan mengenai tone of the passage ya. Saya yakin ini akan membantu teman-teman memahami soal-soal PPPK Guru Bahasa Inggris pada tes tahap 2 nanti. Semoga teman-teman yang menonton, yang tetap setia menonton IDP Channel bisa lulus dan mendapatkan nilai terbaik ya pada tes yang kedua PPPK Guru Bahasa Inggris. Jadi soal-soal PPPK Guru Bahasa Inggris mengenai tone of the passage pasti keluar, dan ini juga merupakan request dari para penonton IDP Channel. Thank you very much. See you next time.